Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dengan anggota kelompok Wulan Dwi Safitri, Aisyah Harahap, Elsa Febrina Tarigan, Suryati Nilmarito, dan Fatma Haryandini akan memaparkan persentase dengan mata kuliah pengelolaan dan pengembangan praktikum kimia sekolah lanjut dan menengah yang dibimbing oleh dosen pengampu Bapak Dr. Muhammad Yusuf, MSI. Bahan alami sebagai pengganti bahan kimia. Di sini kita mengambil 3 praktikum. Yang pertama identifikasi asam basa, yang kedua identifikasi reaksi endoterem dan eksoterem, yang ketiga identifikasi larutan elektrolit dan non-elektrolit. Mari kita lihat praktikum yang pertama, yaitu identifikasi larutan asam dan basa. Bahan alami yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan kimia yang pertama yaitu larutan asam fluorida atau yang sering kita sebut dengan HF akan diganti dengan cuka, lemon, atau jeruk. Yang kedua, larutan magnesium hidroksida atau yang kita sebut dengan MgOH 2 kali dapat kita ganti dengan bahan alami air kapur dan larutan deterjen. Selanjutnya, larutan natrium sulfat atau Na2SO4 dapat kita ganti dengan larutan garam dapur atau NaCl. Selanjutnya, indikator fenolftalein dapat kita ganti dengan beberapa bahan alami yaitu kubis merah, ada bunga mawar, ada bunga sepatu. Selanjutnya, dapat juga kita ganti dengan bahan alami bayam merah, kunyit, dan geranium. Praktikum kedua, bahan alami pengganti bahan kimia pada reaksi endoterem dan reaksi eksoterem. Dalam bahan kimia natrium hidroksida atau NaOH dapat kita ganti dengan bahan alami deterjen. Yang kedua, natrium sulfat atau Na2SO4 dapat kita ganti dengan bahan alami garam dapur atau NaCl. Bahan kimia yang ketiga, amonium klorida atau NH4Cl dapat kita ganti dengan bahan alami tawas. Kita beralih ke praktikum yang ketiga yaitu larutan elektrolit dan non-elektrolit. Larutan elektrolit kuat dalam keadaan ini adalah asam yaitu asam klorida HCl dapat kita ganti dengan larutan garam atau NaCl. Yang selanjutnya, larutan elektrolit kuat dalam keadaan basa, bahan kimia larutan natrium hidroksida NaOH dapat kita ganti dengan bahan alami larutan deterjen. Selanjutnya, larutan elektrolit lemah dalam keadaan asam yaitu bahan kimia asam asetat CH3COOH dapat kita ganti dengan bahan alami jeruk nipis dan cuka. Selanjutnya, larutan elektrolit lemah dalam keadaan basa dengan bahan kimia larutan amonium hidroksida NH4OH dapat kita ganti dengan sabun. Selanjutnya, larutan non-elektrolit dalam bahan kimia larutan urea CON2H2 dapat kita ganti dengan bahan alami larutan gula dan juga kecap. Demikian presentase kami untuk pemaparan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.